Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting. Alhamdulillah ada kabar gembira. 10 bantuan pemerintah siap dicairkan kembali mulai bulan Januari tahun 2023. Selamat bagi teman-teman semuanya, para penerima lama maupun para penerima baru akan mendapatkan bantuan-bantuan ini yang akan mulai dicairkan di bulan Januari tahun 2023 nanti. Simak video ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Dan berikut ini adalah 10 bantuan pemerintah yang siap dicairkan kembali mulai bulan Januari tahun 2023. Dan untuk bantuan yang pertama adalah bantuan BLT kemiskinan ekstrim sebesar Rp300.000. Sesuai dengan instruksi Presiden atau Impres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, maka pemerintah akan menyalurkan kembali bantuan BLT kemiskinan ekstrim di tahun 2023. Dan perlu diketahui bahwa BLT kemiskinan ekstrim adalah bantuan BLT dana desa yang berubah namanya ya. Jadi di tahun 2023 nanti untuk BLT dana desa akan berubah nama menjadi BLT kemiskinan ekstrim. Sesuai dengan draft peraturan kepala desa bahwa sasaran penerima manfaat BLT miskin ekstrim atau BLT desa akan diberikan kepada keluarga miskin ekstrim sebagai sasaran penerima manfaat. Untuk pasal ketiga, ketentuan sasaran penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi keluarga miskin ekstrim dengan mengacu pada data tunggal kesejahteraan sosial atau DTKS atau daftar rumah tangga kemiskinan ekstrim. Kemudian keluarga miskin ekstrim yang tidak pernah mendapatkan dana atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat program bantuan sosial atau JPS sebagai program keluarga harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT dan kartu prakerja dan bantuan JPS lainnya. Kemudian keluarga miskin ekstrim antara lain keluarga miskin yang berdomisili di desa yang bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrim. Kemudian keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis. Kemudian keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal atau lanjut usia dan keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. Dan untuk penyaluran BLT dana desa atau BLT desa ini, penyaluran BLT desa diberikan selama kurun waktu 12 bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Untuk penyaluran BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar Rp300.000 per bulan. Untuk penyaluran sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan secara langsung kepada penerima manfaat. Dan untuk monitoring dan evaluasi BLT desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, kemudian camat, DPMD Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten. Selanjutnya bantuan yang kedua yang siap dicairkan mulai bulan Januari tahun 2023 adalah BLT UMKM sebesar Rp600.000. Jadi BLT UMKM atau BPUM UMKM yang awalnya akan dicairkan pada tahun 2022 dengan besaran bantuan sebesar Rp600.000. Penyalurannya diundur yaitu di tahun 2023. Kemenkop UMKM terakhir kali menyatakan target penerima bantuan ini sebanyak 6 juta penerima dan sejumlah daerah sudah bisa membuka pendaftarannya. Dalam persyaratan untuk mendapatkan bantuan BPUM UMKM tahun 2023, yang pertama warga negara Indonesia, kemudian yang kedua memiliki EKTP, yang kemudian ketiga merupakan pelaku usaha mikro yang dibuktikan melalui surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.
Tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara ASN yang meliputi anggota Polri maupun TNI, pegawai BUMN atau pegawai BUMD. Kemudian yang kelima, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Kemudian yang keenam, para pelaku UMKM yang memiliki KTP dan berdomisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Kemudian yang ketujuh, daftarkanlah diri ke pihak Dinas Koperasi dan UKM setempat untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk mendapatkan bantuan BLT UMKM tahun 2023. Selanjutnya, bantuan yang ketiga dan keempat adalah bantuan permakanan untuk lansia tunggal dan disabilitas tunggal. Kementerian Sosial meluncurkan program permakanan untuk para lansia usia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas tunggal. Tujuan pemberian bantuan sosial permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas tunggal adalah sebagai upaya penghormatan dan perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan atau nutrisi agar memperoleh kehidupan yang layak. Berikut ini adalah skema untuk penyaluran bantuan ini. Jadi pemberian makanan yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah-buahan, dan air mineral yang akan diberikan sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Daftar menu makanan setiap harinya berbeda untuk jangka waktu setiap 10 hari sekali. Untuk penyusunan daftar menu makanan berdasarkan atas rekomendasi ahli gizi dan tenaga kesehatan. Kemudian menu mengandung unsur nasi, sayur, lauk, hewani, nabati, buah, dan air mineral. Kemudian pantangan makanan karena faktor kesehatan, standar permakanan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat. Untuk pengemasan makanan menggunakan kemasan kotak atau menyesuaikan. Kemudian permakanan akan diantarkan langsung ke rumah penerima manfaat. Kriteria para penerima bantuan permakanan untuk lansia dan penyandang disabilitas. Yang pertama adalah miskin atau tidak mampu. Yang kedua, tinggal di rumah sendirian tanpa anggota keluarga lain atau terdaftar sebagai seorang diri dalam kartu keluarga. Kemudian terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian yang keempat, untuk lansia usianya di atas 75 tahun ke atas. Dan untuk kelima, bukan pensiunan pegawai negeri, TNI maupun Polri. Kemudian yang keenam, memiliki nomor induk kependudukan NIK dan nomor kartu keluarga yang sudah padan dan sinkron dengan data kependudukan Dukcapil. Kemudian bukan KPM BPNT maupun KPM PKH. Itulah para penerima bantuan permakanan untuk lansia dan penyandang disabilitas. Selanjutnya, bantuan yang kelima yang siap dicairkan mulai Januari tahun 2023 adalah program Kartu Prakerja. Pemerintah dipastikan akan melanjutkan program Kartu Prakerja pada tahun 2023. Dan untuk skema bantuan tersebut berbeda dengan skema bantuan di tahun 2022. Karena untuk skema bantuan tahun 2023 adalah menggunakan skema normal. Insentif yang akan diterima di tahun 2023 sebesar 4,2 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Untuk biaya pelatihan sebesar 3,5 juta rupiah. Kemudian insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 yang diberikan 1 kali. Kemudian yang ketiga, insentif survei sebesar Rp100.000 untuk 2 kali pengisian survei. Dan bisa mendaftar program bantuan ini di prakerja.go.id. Ya, bantuan yang keenam yang siap dicairkan mulai Januari tahun 2023 adalah program Indonesia Pintar. Ini diketahui pencairan dana PIP untuk siswa SD hingga SMK sudah selesai dilaksanakan hingga Desember tahun 2022. Kepada 17,95 juta peserta didik di seluruh Indonesia. Dan kabar baiknya, pemerintah akan memutuskan untuk meneruskan pencairan dana PIP pada tahun 2023 kepada sekitar 20,1 juta siswa SD hingga SMK sederajat di seluruh Indonesia.
di mana total 20,1 juta siswa yang akan menerima PIP pada tahun 2023 terdiri atas 17,9 juta siswa SD dan SMK dari sekolah menengah negeri maupun sekolah swasta. Dan berikut ini adalah rincian dana bantuan PIP tahun 2023 yang akan diberikan kepada setiap siswa penerima bantuan. Untuk peserta didik SD, MI atau paket A akan mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun. Kemudian peserta didik SMP, MTS, paket B akan mendapatkan bantuan Rp750.000 per tahun. Dan ketiga, peserta didik SMA, SMK, MA atau paket C akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1 juta per tahunnya. Ini adalah syarat mendaftar bantuan PIP 2023. Yang pertama, siswa dapat mendaftar ke sekolah atau lembaga pendidikan terdekat dengan membawa kartu keluarga sejahtera atau KKS orang tuanya yang terdaftar di DTKS. Kemudian apabila siswa tidak memiliki KKS, orang tua murid dapat meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari RT RW dan kelurahan atau desa terlebih dahulu untuk melengkapi syarat pendaftaran. Dan nantinya sekolah atau lembaga pendidikan terdekat akan mencatat dan mengusulkan nama peserta didik untuk menjadi calon penerima KIP ke Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Kota setempat. Selanjutnya, bantuan ketujuh yang siap dicairkan mulai Januari tahun 2023 adalah bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Jadi para penerima bantuan BPNT adalah KPM yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dengan total bantuan sebesar Rp200.000 setiap bulannya yang bisa dicairkan dalam bentuk sembako seperti beras, telur, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Dan lebih dari 18 juta KPM di seluruh Indonesia akan mendapatkan bantuan BPNT di tahun 2023. Selanjutnya, bantuan yang ke-8 yang siap dicairkan mulai Januari tahun 2022 adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Dan perlu diketahui bahwa 10 juta KPM akan mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan di tahun 2023 nanti. Jadi inilah rincian bantuan yang akan diterima para penerima bantuan PKH di tahun 2023. Ibu hamil akan mendapatkan Rp750.000 per 3 bulan, kemudian anak usia dini Rp750.000 per 3 bulan, kemudian anak SD mendapatkan Rp225.000 per 3 bulan, kemudian anak sekolah SMP mendapatkan Rp375.000 per 3 bulan, anak sekolah SMA mendapatkan Rp500.000 per 3 bulan, dan lanjut usia di atas 60 tahun sebesar Rp600.000 per 3 bulan, dan penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp600.000 per 3 bulan. Jadi untuk para penerima bantuan ini adalah masyarakat yang sudah disetujui oleh hasil musyawarah desa atau musdes atau musyawarah kelurahan. Dan teman-teman juga bisa mendaftar dengan cara online di aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh di aplikasi Play Store. Selanjutnya, bantuan terakhir yang siap disalurkan oleh pemerintah mulai Januari tahun 2023 adalah subsidi listrik 450 volt ampere dan 900 volt ampere bersubsidi. Dan subsidi gas LPG 3 kg untuk masyarakat miskin. Terima kasih, itulah bantuan-bantuan yang siap disalurkan mulai Januari tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.